Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Zulfiana dengan NIM 20119190. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sultan Mahmud II dan Tanzimat. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang Sultan Mahmud II. Mahmud bin Salim lahir di Istanbul pada tanggal 13 Ramadan 1199 bertepatan dengan tanggal 20 Juli 1785 dan meninggal pada tanggal 1 Juli 1839. Dia adalah Sultan ke-33 dari Sultan Kerajaan Ottoman di Turki. Diangkat menjadi Sultan pada tanggal 28 Juli 1808 menggantikan kakaknya Mustafa sampai ia meninggal. Sultan Mahmud II mempunyai didikan tradisional, antara lain pengetahuan agama, pengetahuan pemerintahan, sejarah dan sastra Arab, Turki, dan Persia. Ia diangkat menjadi Sultan pada tahun 1807 dan meninggal pada tahun 1839. Pembaharuan di Kerajaan Utsmani abad ke-19 sama halnya dengan pembaharuan di Mesir juga dipelopori oleh raja. Kalau di Mesir, Muhammad Ali Pasha lah raja yang mempelopori pembaharuan. Di Kerajaan Utsmani, raja yang menjadi pelopor pembaharuan adalah Sultan Mahmud II. Sultan Mahmud II banyak melakukan gerakan pembaharuan dalam Islam, yaitu sebagai berikut. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahnya. 2. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci oleh rakyatnya. 3. Memasukkan kurikulum umum ke dalam lembaga-lembaga pendidikan madrasah. 4. Mendirikan sekolah maktebi ma'arif yang mempersiapkan tenaga-tenaga administrasi dan maktebi ulum-i edebiyat yang mempersiapkan tenaga-tenaga ahli penerjemah. 5. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Pada tahun 1826, Sultan Mahmud II membentuk korps tentara baru di luar Janissary yang menggunakan instruktur dari Mesir, tidak berasal dari Eropa, agar tidak direspon negatif oleh ulama dan segera membubarkan Janissary serta melarang tarekat ekstasi, mengadakan penghapusan wajir agung diganti dengan perdana menteri. Wajir agung dipegang oleh Syekh al-Islam, pembaruan sistem hukum yang memberlakukan hukum sekuler di samping hukum syariah. Peradilan syariah diserahkan kepada Syekh al-Islam, sedangkan peradilan sekuler diserahkan kepada Majelis Ahkam Adli. Dan pembaruan di bidang pendidikan dengan membentuk sekolah umum dan sekolah sastra. Baiklah, sekian dari saya penjelasan tentang Sultan Mahmud II. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Fani Anggisa Fitri dengan NIM 2011917000. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi. Bab selanjutnya yaitu Tanzimat. Sepeninggalan Sultan Mahmud II, gerakan pembaharuan dilakukan oleh Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861 dengan Perdana Menteri Rashid Pasha. Periode ini disebut masa Tanzimat yang mengandung arti peraturan dan perundang-undangan baru. Tokoh-tokoh Tanzimat antara lain yang pertama, Rashid Pasha, yang kedua, Mehmet Sadik Rifat Pasha, yang ketiga, Muhammad Ali Pasha, dan yang keempat, Fuad Pasha. Di antara beberapa peraturan perundang-undangan yang dihasilkan pada masa Tanzimat antara lain, yang pertama, Piagam Had 1 Sherin dan Piagam Had 1. Piagam Had 1 Sherin Gulhen tahun 1839 sebagai dasar pembaharuan di bidang administrasi, perpajakan, hukum, pendidikan, dan kaum minoritas dan militer yang menyebabkan perang di Krem akibat penolakan kaum ulama akibat dari reduksi peran ulama. Piagam yang kedua, Piagam Had 1
Humayun pada tahun 1856 Masehi yang mengakomodir hak-hak minoritas, piagam ini mendapat reaksi keras dari ulama dan kelompok penduduk yang berpendidikan barat yang tergabung dalam Utsmani Muda. Kedua piagam yang dihasilkan kelompok Tanzimat mendapat kritikan keras terutama dari kalangan inteligensia Turki Utsmani. Piagam tersebut mengandung sekularisasi dalam berbagai institusi kemasyarakatan, seperti lembaga hukum baru yang dipengaruhi sistem hukum barat, menimbulkan pro-barat yang mengakibatkan campur tangan negara-negara barat dalam soal interkerajaan Utsmani yang pada akhirnya jatuh perekonomian negara ini, serta menyebabkan semakin absolutnya kekuasaan sultan dan menteri-menterinya karena tidak ada oposisi dari Yeniseri, sebagai yang sudah dibubarkan pada masa Sultan Mahmud II. Pasukan Yeniseri ditakuti bukan hanya karena memiliki senjata, akan tetapi karena memiliki dukungan kuat dan erat dari tarekat Bektashi yang mempunyai pengikut yang besar di kalangan masyarakat. Baiklah, hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.